Setelah berbicara, Tiara mau meninggalkan ruangan itu dan berencana untuk bertanya pada si pengawas itu lagi. Akan tetapi pria di ruangan itu bertanya padanya, "Kamu Tiara Romario kan? Kamu di ruangan yang tepat." Langkah kaki Tiara terhenti. Wanita itu melihat ke belakang dengan curiga dan bertanya, "Lalu, di mana adikku? Aku di sini untuk menjemputnya." Pria itu tidak menjawab, tetapi cara dia melirik Tiara menjadi semakin mesum. Sosok ini, wajah ini, wanita ini jauh lebih cantik daripada di foto. Dia tadi mengira kalau Sofia menipunya dan dia telah menyunting foto-foto Tiara demi menipu dirinya. Tetapi Ersa tidak menyangka kalau keluarga Romario menyembunyikan wanita cantik darinya. Si pria begitu terpesona sampai-sampai dia memandang Tiara dari kepala sampai kaki dengan niat jahat. Anak perempuan tertua, keluarga Romario, benar-benar berhasil membuatku terpesona. Lumayan, kamu sangat cocok dengan seleraku. Sekira Tiara merasa jijik dengan tatapan pria itu dan kata-katanya yang kasar, tetapi Tiara itu menahan diri dan melanjutkan, "Maaf, saya hanya datang untuk mencari adik laki-laki saya. Di mana dia?" "Adikmu?" "Iya, bukan masalah besar bagiku untuk menjadi adikmu sekali ini." Pria itu mengambil gelas meneguk minuman beralkoholnya dan berkata, "Namun, Kak, apa kakak benar-benar tidak tahu aku ini siapa?" Tiara mengerutkan kening dengan sedikit tidak senang. Bagaimana bisa? Perkataan pria ini membuatku sangat tidak nyaman. Namun Tiara tidak yakin apa Pandu ada di tempat ini atau tidak. Jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Dengan menahan rasa jijiknya, Tiara berkata, "Kalau adik saya tidak ada di sini, saya pergi dahulu. Mohon maaf telah mengganggu Anda." Ersa tidak bisa menahan tawa saat mendengar ini. "Tunggu Nona Tiara, bukannya kamu terlalu masa bodoh. Kamu tidak kenal denganku. Siapa yang tidak tahu tentang keluargaku di kota Metro Jaya? Kamu, siapa yang tidak mengenalku? Aku adalah tuan muda keluarga Faisal." Wajah Tiara segera berubah menjadi kaku saat menyebutkan hal itu. Cerita tentang adiknya yang mabuk di klub itu bohong. Dia dijebak. Wanita itu secara alami telah mendengar tentang reputasi tuan muda Ersa Faisal, tetapi dia belum pernah melihat orang ini secara langsung. Dia akhirnya bertemu dengan pria itu. Tiara bisa melihat betapa menjijikannya Ersa sebenarnya. Segera saja Tiara tahu kalau dia seharusnya tidak terus berada di sana lebih lama lagi. Tanpa repot-repot mengucapkan selamat tinggal dengan sopan, wanita itu ingin melarikan diri dari tempat ini dengan cepat, jadi dia segera berbalik untuk pergi keluar. Apa yang membuatnya cemas sebelum dia mencapai pintu? Dua pengawal langsung menghalangi jalannya. Mereka seperti tembok besi, entah bagaimana Tiara mendorong mereka. Para pengawal ini tidak bergerak sedikit pun. Wajah Tiara langsung berubah murung. Di saat itulah dia bisa merasakan pria di belakangnya bangkit dan berjalan ke arahnya dengan senyuman sinis. Wanita itu panik, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan menoleh ke belakang dengan tetap tenang. "Tuan muda Ersa, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda kalau saya mengganggu kesenangan Anda di sini. Tetapi menurut Anda, apa yang Anda lakukan?" Ersa tersenyum tak kala tangannya yang berminyak menyentuh dagu Tiara. "Mengingat
Kamu tahu, kamu telah menggangguku. Bagaimana bisa kamu tidak mau membayarnya? Bukannya sudah jelas apa yang aku lakukan? Tiara menggetakkan gigi dan memalingkan kepalanya untuk menghindari sentuhan pria itu. Apa yang kamu lakukan? Tiara Romario, berhenti berpura-pura bodoh. Aku sudah menghormatimu. Bahkan aku memuaskanmu. Namun saudaramu, Sofia, menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dariku sebagai maharmu. Jadi kamu milikku malam ini, kata Ersa sambil tersenyum. Mendengar kata Sofia, Tiara langsung sadar apa yang terjadi. Jadi, Sofia adalah orang di balik semua ini. Tiara awalnya berniat membiarkan mereka semua, tetapi dia tanpa sadar justru memicu kesombongan orang-orang yang tidak tahu malu ini. Meskipun begitu, situasi saat ini tidak memungkinkan dirinya menyesali tindakannya. Hal yang harus dia pikirkan sekarang adalah bagaimana keluar dari neraka ini dan menemukan Pandu. Dengan memikirkan hal itu, wanita itu memasang ekspresi yang sangat suram dan berkata dengan nada dingin, "Kalau masalah itu masalahnya, Anda harus mencari siapapun yang mengambil uang Anda dan membuat kesepakatan dengan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan saya." Tiara menggetakkan giginya. "Tolong, suruh orang-orang Anda menyingkir atau saya akan memanggil polisi." Namun pengawal di pintu itu tidak bergerak. Mereka tetap berdiri kokoh seperti dinding, tidak bergerak oleh kata-kata Tiara, dan mereka malah mengejek ucapannya. Ketika dia melihat mereka tidak bergerak sama sekali, wanita itu sangat marah sampai-sampai dia mengeluarkan ponselnya dan mau memanggil polisi. Sayangnya sebelum dia bisa membuka ponselnya, Ersa menyambar ponselnya. "Bahkan kalau kamu memanggil polisi sekarang, tidak akan berguna. Malam ini, entah bagaimana caranya, kamu akan menjadi milikku. Wanita cantik, jangan melawan. Jangan sampai kamu terluka." Setelah melempar ponsel Tiara ke pengawal, Ersa langsung mencoba memeluk Tiara, mengingat dia belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Tiara tiba-tiba menjadi ketakutan dengan perubahan drastis ini. Jadi wanita itu dengan cepat menghindar dan berlari ke arah lain. Di saat yang sama kebetulan ada sebotol anggur di atas meja. Tiara segera pergi mengambilnya dan langsung menghancurkan botol kaca itu. Sebelum Ersa bisa mendekatinya, dia memegang botol anggur di depannya menghadap Ersa. "Aku memperingatkanmu, jangan mendekat." Ersa mencibir saat melihatnya. Wah, aku tidak menyangka kalau Nona Tiara yang pendiam ternyata memiliki kepribadian yang begitu berani dan instan. Pria itu melihat Tiara dari kepala sampai kaki lagi. "Namun, kamu yang begini membuatku semakin menyukaimu. Apa kamu tahu itu?" "Aku tidak tahu apa kamu tahu ini, Nona Tiara." Tetapi pria itu memiliki hasrat untuk menguasai. "Semakin kamu melawan, semakin aku tidak bisa menahan keinginan untuk menguasaimu. Lagi pula, apa yang kamu takutkan? Tidak ada salahnya bersamaku. Jangan dengarkan omong kosong di luar. Aku tahu bagaimana menunjukkan cinta yang baik." Saat ini wajah Tiara sudah memucat. "Berhenti berbicara omong kosong. Lepaskan aku. Atau aku akan..." "Atau kamu akan..." Ersa mencibir dan menatap para pengawalnya lagi. "Kenapa kalian masih berdiri? Ikat dia dan kirim dia ke kamarku sekaligus.
kalau aku tidak bisa bersenang-senang hari ini karena kalian. Tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi pada kalian. Pergi. Setelah menerima perintah para pengawal melangkah maju, ada banyak dari mereka yang melawan Tiara. Wanita itu sangat ketakutan sampai-sampai dia tahu siapa yang harus diserang dan dia melambaikan botol itu secara acak. Kalian, jangan berani-beraninya mendekatiku. Kalau tidak, aku akan berteriak minta tolong. Kata-katanya tidak hanya tidak menakuti sekelompok orang itu, tetapi mereka yang lebih diuntungkan bahkan langsung mengambil botol anggur dari tangan Tiara. Beberapa pengawal bahkan mulai menangkapnya. Tiara kaget dan marah, dia melawan mati-matian. Tetapi ketika dia berhasil melepaskan satu cengkeraman yang lain akan muncul untuk menahannya. Tidak peduli sebanyak apa dia mencoba melarikan diri, wanita itu tidak bisa menyingkirkan mereka. Bahkan lukanya terbuka kembali dan rasa sakit yang membakar menjalar ke sekujur tubuhnya. Di luar ruangan, Pak Niko, semoga kerjasama kita menyenangkan ke depannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini. Lain kali kita akan mengobrol lebih baik di tempat lain, kata seorang pria kepada Niko. Niko mengangguk ringan. Tinggal saja di sini, saya akan pergi sendiri. Pria itu tidak pernah menyukai tempat seperti ini. Setelah lama berada di tempat seperti ini, aroma parfum murahan membuatnya merasa sedikit mual. Si pria datang ke sini hari ini untuk membicarakan bisnis. Setelah dia selesai berbisnis, Niko segera bangun dan tidak mau tinggal lebih lama lagi. Dengan begitu, pria itu bangun dari tempat duduknya dan akan pergi. Begitu Niko sampai di pintu ruangan, dia melihat sekelompok pengawal berpakaian hitam dengan ribut mengelilingi seorang wanita sambil berjalan maju dengan gagah. Wanita itu tampak enggan dan masih melawan, memaksa para pengawal itu untuk berhenti dan menyesuaikan langkah mereka saat mereka berencana untuk menyeretnya ke lantai atas. Wanita yang ada di ruangan itu lalu mengambil kesempatan setelah para pengawal itu berhenti dan mulai berteriak minta tolong. Akan tetapi suaranya terlalu kecil dan segala jenis suara yang keras bercampur menjadi satu, membuat Niko kesulitan mendengar apa si wanita katakan. Hal semacam ini sangat umum di sini. Ini juga merupakan kesenangan bagi beberapa orang yang sering datang ke sini. Ada banyak trik dan bermain peran yang berbeda yang dilakukan di tempat ini. Ini mungkin kesenangan yang baru. Niko tidak tertarik pada semua ini. Dia juga tidak mau memperhatikannya. Setelah berjalan 2 langkah, pria itu mendengar suara yang sangat familiar. Langkah kakinya berhenti dan alisnya sedikit mengenyit. Ketika pengawalnya yang berada di sampingnya melihat ini, dia juga dengan cepat berhenti mengira suara itu mengganggu Niko. Si pengawal buru-buru menjelaskan, Pak Niko, ini semua permainan yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Kalau menurut Anda ini terlalu berisik, kenapa Anda tidak menunggu di ruangan saja dan kami akan pergi nanti? Niko mengangguk. Seharusnya bukan wanita itu. Menurut apa yang Niko ketahui tentang wanita itu, tidak mungkin bagi si wanita untuk datang ke tempat seperti itu. Namun mengingat suaranya terlalu familiar, pria itu masih melihat ke arah itu dan melalui celah antara para pengawal yang mendorong dan menjorokkan, dia bisa melihat dengan jelas orang di dalam. Orang ini benar-benar dia, Tiara Romario.
Seketika wajah Niko berubah menjadi serius dan matanya menjadi sangat suram, bahkan sampai-sampai suhu udara di sekitar ruangan turun. Perubahan itu sudah cukup menakuti si pengawal sampai berdiri diam di samping. Pria itu tidak lagi berani mendesak Niko. Menyadari kalau ada yang tidak beres, Bima melirik ke arah orang-orang itu dan langsung melihat Tiara. Sembari tertegun, asisten Niko itu buru-buru maju menghentikan sekelompok orang itu. Apa yang kalian lakukan? Mengingat Erza adalah anak orang kaya yang tidak berguna serta tidak pernah berhubungan dengan siapapun dari dunia bisnis, dia tidak mengenali Bima dan mengira kalau Bima hanyalah seorang pria biasa. Sambil mengangkat kepalanya dengan sombong, Erza membentak, "Apa yang kami lakukan? Apa yang aku lakukan itu bukan urusanmu. Aku sarankan kamu tidak usah ikut campur, atau aku akan memastikan kalau kamu tidak bisa mencari nafkah di kota Metro Jaya." Selagi mengatakan itu, Erza mendorong Bima dan para pengawalnya yang melihat Bima yang didorong tertawa dengan acuh tak acuh. Mereka mengira Bima terlalu percaya diri dan berusaha menjadi penyelamat. Kamu bahkan berani merebut seseorang dari Tuan Muda Erza. Apa kamu mau mati? Keluar dari sini. Kalau kamu masih mau mempertahankan salah satu anggota tubuhmu, kamu tidak usah ikut campur. Begitu Tiara melihat dengan jelas kalau Niko dan Bima yang datang, matanya yang sedikit tak berdaya seketika berbinar-binar saat memohon pada mereka. Tolong, selamatkan aku. Permohonannya baru saja keluar dari bibirnya, salah satu pengawal Erza memutar lengannya ke belakang secara paksa dengan tidak sabar. Siapa yang kamu panggil untuk menolongmu? Diam saja untuk menyimpan energimu. Minta bantuan, hemat saja energimu, kata si pengawal yang berbalik ke Erza, berharap menerima pujian atas tindakannya pada Tiara itu. Sekali lagi luka Tiara tertarik dan dia tersentak kesakitan. Kulitnya memucat dan dia berkeringat dingin. Tidak bisa menangis meminta tolong lagi. Raut wajah Niko berubah semakin muram. Sudah kehilangan kesabaran, pria itu memanggil dengan dingin, Bima. Dia hanya memanggil nama Bima sekali tanpa mengatakan apapun. Tetapi Bima langsung paham apa yang bosnya ingin dia lakukan. Asisten itu langsung menerjang ke depan bahkan tanpa gerakan pemanasan sambil tetap memasang wajah dingin. Kemudian dia berhasil mengalahkan sekelompok pengawal berbadan tegap ke tanah dalam beberapa serangan dan membantu Tiara berdiri. Apa Anda baik-baik saja, Nona Tiara? Gemetar karena rasa sakit, Tiara tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sambil mondar-mandir, Niko melangkahi sekelompok pengawal berpakaian hitam dan menatap Tiara dengan wajah dingin seraya bertanya, "Apa yang terjadi?" Awalnya wanita itu juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dari apa yang Erza katakan, dia tersadar kalau Sofia yang menjualnya. Akan tetapi wanita itu sangat kesakitan sampai-sampai dia tidak bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Seraya menggetakkan giginya, Tiara bergumam, "Orangnya Sofia. Dengan menggunakan ponsel Pandu, wanita itu berbohong padaku. Bilang kalau Pandu mabuk dan menyuruhku datang ke sini. Lalu dia memberikan diriku pada orang-orang ini." Setelah Niko mendengarkan cerita Tiara, niat membunuh terpancar dari Niko.
Sementara itu, Ersa terpana melihat semua pengawalnya sekarang berbaring di tanah. Ketika dia tersadar kembali dan melihat bahwa Tiara sekarang berpindah tangan di sisi Niko, pemuda itu mengamuk. "Siapa kalian? Kalian memang berani. Apa kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian merebut seseorang dariku. Sepertinya kalian semua mau mati. Di mana manajernya? Kesini sekarang." Orang-orang brengsek ini mengira mereka penting hanya karena mereka mengenakan jas dan dasi. Keluarkan mereka dari sini. Begitu si manajer mengetahui situasinya, pria itu bergegas dengan cepat, tetapi dia tercengang saat melihat Niko. Sambil mengerutkan lehernya, si manajer bergumam, "Tuan Muda Ersa, dia, tolong jangan membuat saya dilema. Saya tidak berani melakukannya." Dengan takut-takut manajer itu melirik Niko. "Pak Niko, mungkin Tuan Muda Ersa terlalu banyak minum. Tolong jangan marah." Namun begitu Ersa melanjutkan ejekannya, si manajer merasakan hawa dingin di lehernya dan buru-buru menarik lengan baju Ersa. "Tolong hentikan, Tuan Muda Ersa." Sambil menyentakkan tangannya, Ersa berkata, "Kenapa juga aku harus berhenti? Tanya saja, dan kamu akan tahu kalau aku tidak takut dengan siapapun di kota Metro Jaya ini. Apa keluargaku pernah takut dengan siapapun? Kamu sebut siapa orang ini? Pak Niko. Aku rasa kamu sudah gila. Jangan panggil siapapun seperti itu, atau aku akan mengira kalau Niko Samuel sendiri ada di sini." Tuan Muda Ersa, dia merasakan kesuraman di sekitar ruangan. Manajer itu tiba-tiba berhenti berbicara. Lupakan saja, orang ini tidak tertolong. Walaupun Ersa mengunjungi klub setiap hari dan merupakan seorang pelanggan yang senang menghabiskan banyak uang, pemuda itu juga sudah menyinggung cukup banyak orang dan si manajer tidak bisa mengambil risiko menyinggung Niko karena Ersa. Kalau tidak, klub ini akan tamat.